We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mbak Jihan Mawadah. Selamat malam. Seorang blogger ini. Nah, Mbak, siapa dalam keluarga yang mempengaruhi Anda dalam mengembangkan literasi, Mbak? Dalam mengembangkan gerakan literasi. Silakan. Jadi figur yang paling kuat mempengaruhi itu jelas ayah saya ya. Soalnya dari kecil beliau juga suka baca, terus suka nulis. Setiap mau ngomong di depan publik, beliau selalu nulis dulu gitu. Dan buku-buku di rumah itu juga banyak banget. Kemudian komunikasi beliau ke saya itu lebih ke beliau kalau negur anaknya itu nggak secara langsung. Maksudnya, "Kamu jangan begini, kamu jangan begitu," enggak. Tapi beliau selalu kayak dulu tuh ngasih saya buku apa gitu ya. Jadi bukunya itu harapan beliau itu saya jadi seperti ini gitu. Jadi kalau negur saya yang nggak baik itu nggak secara langsung negur, enggak, tapi beliau negur atau ngasih nasihatnya itu bisa lewat buku atau setelah saya baca beliau langsung biasanya nanya, "Gimana pendapat kamu soal buku ini?" Gitu. Jadi secara halus lah nyentilnya itu. Jadi mau nggak Nyentuhnya pakai mau buku. iya, mau nggak mau saya memang dari kecil akhirnya ya suka buku, suka baca gitu. Oke. Nggak langsung itu. Iya. Nah, Mbak, ya, Iya. oke. Ya, orang pertama yang bangun dini hari dan Iya. oke, bisa ceritakan sedikit tentang beliau, Mbak. Iya, jadi ayah saya ini orang, dulu tuh hijrah ke Malang itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Terus beliau dulu kuliah itu, pakai biaya sendiri karena, nenek saya dulu nggak punya biaya untuk, eee, menyekolahkan ayah sampai universitas gitu. Dulu beliau sempat, mmm, apa namanya, ja kerja juga, maksudnya, waktu sekolah di tingkat SMA, beliau pernah kerja di pabrik sepatu gitu ya, terus kakak-kakaknya juga, dan pernah ngerasain punya uang gitu. Cuman ketika kakak-kakaknya tidak memutuskan untuk, melanjutkan di universitas, ayah saya ngotot kepingin gitu. Karena, ya cita-citanya memang kepengen kepengen kuliah sampai lulus gitu kan. Dan setelah hijrah ke Malang, eee, itu tadi banyak 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 keajaiban gitulah intinya, dan itu berkat doa-doa beliau di waktu dini hari gitu, dan ayah itu orangnya paling sabar di rumah ini. Jadi ketemu ibu saya, karakternya hampir sama seperti saya ya, nggak sabaran, terus suka dulunya pesimis lah gitu ya. Ayah saya yang selalu menguatkan harapan-harapan kami gitu. Kalau kalau berusaha itu pasti bisa gitu. Kalau kita, punya cita-cita, ya harus diusahakan, harus diikhtiarkan, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa gitu. Dan beliau sangat-sangat akademis ya, Mbak? Iya, suka belajar. Suka belajar. Wow.
Nah, Mbak, apa itu gerakan One Week One Book, Mbak Jian? Jadi One Week One Book itu, saya dulu itu gabung One Week One Book itu di tahun 2018, Pak. Jadi sebelum sebelum saya gabung itu sebenarnya udah ada namanya, founder-nya itu Lintang, anak Sidoarjo. Dulu follower-nya masih 200-an, terus ketika saya gabung, saya diminta untuk jadi admin di sana. Ya udah saya bantu, kemudian kita juga ngerekrut admin-admin yang lain. Jadi One Week One Book itu mereka kepengen menggerakkan teman-teman di Indonesia itu untuk baca buku minimal 1 minggu itu selesai 1 buku gitu. Nggak masalah bukunya mau, setebel apa namanya, kitab suci atau dia setipis buku nikah, nggak masalah, pokoknya selesai 1 buku gitu. Nah, itu sistemnya mereka jadi setiap kita selesai baca, kita upload di Instagram, terus kita tag gerakan One Week One Book, kemudian, sebagai bukti bahwa kita sudah selesai baca, kita harus bikin reviewnya lewat tulisan di Instagram atau di blog. Nah itu, nanti dibikinlah kita kayak rapot gitu. Jadi rapotnya si ini, dia minggu ini bolong nggak, baca bukunya gitu, selesai nggak dia baca bukunya gitu. Jadi tiap, 1 minggu ada setiap 1 bulan kita laporkan ke mereka, ke teman-teman yang, jadi membernya gerakan One Week One Book. Nah di situ mereka akan bisa mengevaluasi dirinya. "Oh aku berarti, untuk bulan ini masih kurang usahanya untuk baca buku," gitu. Dan itu ada strateginya sih. Ada piagamnya juga ya? Kenapa? Ada piagam, piagam. Oh iya, ada sertifikatnya juga. Jadi kita admin-admin itu ada bagian yang bikin sertifikat, ada yang bagian absen, ada yang bagian bikin banner, kayak gitu. Oh, wah, wah, wah. Nah, apa yang Anda atau kalian lihat di masyarakat, sehingga kalian menggerakkan One Week One Book ini, Mbak? Jadi, waktu itu ada, apa namanya, kita itu nggak terima ya kalau Indonesia dikatakan tingkat literasinya itu rendah. Ih, ini data dari mana? Orang masih banyak kok yang, mau baca gitu, orang-orang yang berminat membaca tuh masih banyak. Mungkin, hanya mungkin nggak terekam atau tidak orang-orang nggak tahu gitu ya. Akhirnya kita kepengen bikin gerakan ini biar orang lain atau bahkan orang-orang di luar Indonesia tuh tahu bahwa ada loh di Indonesia tuh nggak rendah literasinya, kita nggak mau dihina seperti itu, gitu. Jadi masih banyak kok teman-teman yang suka baca buku gitu, hanya saja mungkin mereka nggak punya wadah untuk itu. Tapi One Week One Book ini seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Setiap kota ada atau bagaimana tuh? Sejauh ini sih, kita taunya masih belum terdata sih untuk ini dari kota mana belum terdata. Cuman, untuk, jumlah membernya itu sudah mendekati angka 700. Oh, itu based on Instagram ya? Iya, sayangnya kita masih based on Instagram. Mungkin kalau bisa kita kembangkan lebih di website, mungkin jangkauannya bisa lebih luas lagi. Cuman sekarang saya ini udah bukan admin lagi gitu, karena nggak sempat lagi ngabseni teman-teman satu-satu. Oke. Nah, bukunya milik kita sendiri pribadi-pribadi masing-masing dong ya? Bukunya boleh pinjem, boleh boleh milik pribadi, boleh. Biasanya kita juga merekomendasikan perpustakaan nasional tuh kan ada aplikasinya namanya iPusnas, kemudian ada iJakarta, dan sepertinya tiap kota untuk saat ini sudah dikembangkan, literasi digital yang bikin ini, apa tuh, perpustakaan online, gitu. Jadi mereka nggak perlu beli buku untuk bisa baca buku 1 minggu 1 kali. Oh, nggak usah oke, cuma lewat e-book. Iya boleh, lewat e-book boleh. Nah, Mbak, selain, ketidakterimaan bahwa, oh, Indonesia itu literaturnya literaturnya rendah loh, Iya. selain itu apa lagi yang ingin ditingkatkan? Saya itu kepengen ini sih, apa, memperluas wawasannya biar jadi kita itu kalau semakin banyak membaca tuh istilahnya kalau istilahnya Gus Syaifuddin ya si Gus. Kalau istilahnya Gus Syaifuddin itu, orang yang kurang membaca itu,
wawasannya kurang jauh. Dia seperti berada di kota kecil atau, seperti katak dalam tempurung ya. Jadi apa yang dia lihat, itu ya sempit, ya segitu-segitu aja gitu. Ketika melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain, "Loh, kok beda ya?" Dia jadi cepat gampang kaget, terus gampang gumun ya kalau kata orang Malang atau Surabaya, gumunan, atau kalau kita bilang ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Jadi kita kepengen mereka itu punya wawasan yang luas, nggak gampang menyalahkan orang, nggak gampang kaget dengan hal-hal yang, berbeda dengan dia gitu. Jadi, eee, karena dia sudah punya wawasan yang luas, dia akan bisa lebih banyak menerima hal-hal yang berbeda dengan dia, dan dia nggak cepet ini ya, nggak cepet tersulut emosinya, dia nggak cepet terprovokasi, dan yang lebih penting dia nggak gampang kemakan hoaks gitu. Nggak 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 gampang kemakan hoax. Nah, Ya, mmm, setelah setelah, One Week One Book ini dimunculkan, sudah berapa tahun ini, Mbak? kalau dari ini sih dari 2017, berarti 2017, sekitar 4 4 tahun tahun. ya. Nah, Ya. dalam 4 tahun ini perkembangannya, bagaimana, Mbak? Perkembangannya pesat sih, mungkin yang awal-awal ya kita agak merangkak gitu ya, kita, meraba-raba, ini mau diarahkan ke mana ya gitu. Masa acaranya cuman laporan buku, terus nge-review gitu. Tapi lama-lama akhirnya kita punya networking dengan penerbit, kemudian dengan penulis-penulis, terus kita adakan bincang buku, bedah buku, begitu. Sejauh ini sih pertumbuhannya mulai dari follower yang 200 tadi, yang dari teman-teman sendiri, kalangan teman-teman sendiri, sekarang akhirnya sampai ke angka 11 ribuan, dan, meskipun mereka nggak mendaftar jadi member, tapi mereka punya, awareness lah ke literasi gitu. Mbak, apakah juga donasi buku, Mbak? Oh iya, donasi buku nih, belum nih, belum Belum? ada donasi buku, iya. Cuman Oh, oke. Cuman pernah diajak kerja sama untuk jadi media partner gitu, karena kan kita nggak ada ini ya, nggak ada non-profit ya, bukan bukan apa namanya, bukan komunitas yang, mengandalkan profit, tapi kita memang komunitas non-profit dan adminnya itu juga nggak dibayar, mereka sukarela, bikin absen, kemudian, bikin sertifikat, banner, dan lain sebagainya itu memang non-profit, bener-bener nggak dibayar mereka itu. Jadi, untuk donasi buku, mungkin kita sejauh ini cuman jadi media partner teman-teman yang bikin donasi buku aja gitu. Oke oke. Nanti kalau misalnya saya buka donasi buku bisa publish ya? Boleh, bisa Atau bisa, Pak. atau kalau ada yang mau donasi buku, misalnya kalau di One Week One Book ada kegiatan donasi buku begitu. Saya Oh, iya. kenalkan beberapa teman yang di pelosok negeri yang Mmm, membutuhkan buku, Mbak. iya iya iya. Iya iya Bisa, Pak, bisa. iya. Nanti kita omongin. Oke, mmm, nah dari berbagai berbagai buku yang Anda sudah baca, Mbak, buku apa yang masih Anda ingin dapatkan dan belum kesampaian sampai sekarang ini? Sampai sekarang tuh kepengen buku Kura-Kura Berjanggut, jadi itu bukunya tebelnya 1000 berapa halaman gitu, dan saya sudah sempat pesan berkali-kali ke Gramedia, kemudian ke penerbitnya, penerbit Banana, ternyata belum dicetak ulang lagi, dan waktu itu memang belum sempat, belum, apa ya, belum tertarik ke situ. Tapi ketika, sekarang kok jadi pengen punya gitu. Itu sih, Kura-Kura Berjanggut. Apa itu? Tentang apa itu? Itu fiksi ya, kayak novel gitu, cuman dia jadi pemenang lomba festival, kalau di kemarin tuh kayak Pacar Merah gitu, festival literasi, dia pemenang juara satunya, penulisan juara satunya. Nah, Mbak, eee, One Week One Book selain buku bahasa Indonesia, apakah boleh kalau buku Boleh bahasa lain? Oh, boleh. boleh, bahasa asing boleh. Oke. Biasanya bahasa apa aja, Mbak?
Bahasa Inggris sih sejauh ini, Pak, belum ada bahasa yang lain, bahasa Mandarin, bahasa Arab belum ada. Teman-teman laporannya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia biasanya. Oke oke, wow wow. Nah, Mbak, selain One Week One Book ini, Mbak, kegiatan Anda yang lain apa ini? Katanya Mas Saifuddin Anda mempunyai banyak kegiatan lain. Eee, kalau dibilang banyak, nggak juga sih, cuman apa ya, ya saya emang senang beraktivitas di luar yang berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi, saya penyuluh non PNS, Kementerian Agama di spesialisasi narkoba. Jadi, kalau sekarang tuh saya ditempatkan di rehab narkobanya Lapas Wanita kelas 2A di Sukun, Kota Malang. Ngasih pembinaan di sana tiap 1 minggu tuh 1 kali, cuman karena pandemi akhirnya kita lewat online. Kemudian saya juga, ngelola 5 blok personal untuk ya tambah-tambah lah ya, tambah-tambah recehan. Kemudian saya juga di Nasyatul Aisyah Kota Malang, di departemen dakwahnya. Jadi Nasyatul Aisyah itu kayak, mmm, putri-putrinya Muhammadiyah gitu, Pak. Putri-putrinya Muhammadiyah. Iya. Lalu ada kerukunan umat juga? Oh iya, ada forum apa sih, pemuda jadi kayak anak-anaknya FKUB gitu. Oh, anak-anaknya FKUB. Oh, Iya, ada juga itu ya? ada grup WA-nya, ada, cuman kita belum bikin kegiatan. Kemarin kegiatan terakhir itu sebelum pandemi itu, Pak. Setelah pandemi ini kita belum bikin ada kegiatan lagi. Jadi pas sebelum pandemi kemarin kita bikin dialog gitu di salah satu gedung organisasi masyarakat Islam di Malang. Wow wow. Berarti Anda anaknya kiai dan sibuknya seperti ayahnya nih. Kepengennya sih Kepengennya sih sibuk yang bermanfaat seperti ayah lah. Nah, Mbak, rasanya Anda juga sudah pernah menulis buku, Mbak, ya? Iya, sudah pernah nulis buku juga. Tentang apa itu? Yang antologi itu ada 13 kayaknya, ada mulai dari cinta-cintaan, ada yang mulai, tentang orang tua, ada yang cita-cita, kemudian ada yang tentang titik terendah, kemudian yang buku yang terakhir ini saya nulis biografinya ayah saya, Oh, wow. judulnya Narasi Gurunda. Ya, Narasi Gurunda. Dari tadi pagi saya ingat-ingat apa itu ya judulnya. Iya, itu yang terakhir, buku terakhir. Oke oke. Nah, wow, amazing. Nah, dari Narasi Gurunda ini Anda menceritakan keseluruhannya tentang perjuangan beliau, Mbak? Mmm, Sebelum secara keseluruhan sih, ini mulai dari fase ayah saya waktu SD sampai jadi ketua FKUB yang sekarang. Dan usaha-usahanya gimana, pencapaiannya itu seperti apa, kemudian, hambatan-hambatan yang beliau hadapi itu seperti apa, gitu aja sih saya ceritakan. Cuman ini dalam bentuk novel, jadi kayak novelisasi biografi gitu. Saya nyontoh, menirukan gaya kepenulisan dan metodenya pengarangnya ini, apa sih, sang pencerah sama, eee, Kiai Haji Hasyim Asy'arinya Nahdlatul Ulama. Jadi saya gabungkan dan sama penulis Turki Sibel Eraslan, saya adopsi mereka, kemudian saya nulis sendiri untuk biografi ayah saya gitu. Wow wow, tapi belum selesai kan ya? Kata orang-orang sih, "Ini nanggung, coba bikin terusannya," gitu, tapi mau saya sih sudah sampai di situ dulu gitu. Saya belum belum bikin, untuk lanjutannya seperti apa, belum belum kepikiran. Wow. Oke, terima kasih Mbak Jihan untuk Iya, waktunya. sama-sama. Amazing ini. Nanti Senang kalau ke juga Malang bisa. nanti kalau ke Senang Malang harus ketemu nih. Iya iya, bisa ketemu. Senang bisa ngobrol dengan Pak Sutoyo, Raharto, dan tim, dan Gus Udin, terima kasih sudah dikenalkan. Oke, terima kasih Mbak Jihan, Iya, terima kasih. selalu berkarya.
Iya, amin. Ye, matur nuwun, Mbak Jihan. Iya. Selamat malam. Malam.